warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Fisika Dasar Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini kita akan membahas topik tentang besaran vektor. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang vektor? Kalau kita balik lagi, vektor itu mungkin kita akan identik berpikirnya tentang sebuah format gambar yang tidak pecah. Kalau dalam informatika biasanya kita akan langsung mengidentikan vektor dengan gambar yang mau dipindah kemanapun dia tidak akan pecah gambarnya gitu. Itu benar sekali. Berbeda dengan bitmap dan JPEG, vektor itu tidak akan pecah. Dia adalah sebuah garis. Jadi ciri dari sebuah vektor itu adalah garis. Jadi semakin kita zoom gambarnya, dia akan tetap garis, tidak akan pecah. Nah, kenapa dia disukai dalam pertukaran data gambar ketika kita menggunakan website mungkin, atau ketika kita mentransfer data berupa gambar? Karena vektor ini adalah bentuk persamaan matematika atau persamaan bentuk fungsi dari matematika. Nah, karena dia adalah fungsi dari matematika, maka vektor ini atau gambar-gambar dari data tadi tidak akan pecah karena nilainya akan tetap sama. Sehingga gambar yang kita miliki atau data yang kita miliki, kita pindahkan dari website yang satu ke website yang lain, ataupun dari tempat satu ke tempat yang lain, ke sana dan ke sini, gambarnya akan tetap sama, tidak akan pecah dan berubah. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai garis-garis vektor. Nah, untuk besaran vektor di sini ada pembandingnya. Selain besaran vektor, kita juga punya yang namanya besaran skalar. Kalau besaran vektor, dia punya magnituda. Magnituda itu nilai, angkanya, dan dia punya arah. Sedangkan skalar, dia cuma punya magnituda dan tidak punya arah. Maka kalau kita naik motor, kemana arah kita pergi itu pakai vektor. Misalnya kalian berangkat dari rumah menuju kampus, jaraknya 60 km dari rumah menuju kampus. Atau misalnya rumah kalian di timur, kalian berangkatnya ke arah barat. Itu adalah vektor 60 km ke barat. Tapi kalau skalar itu biasanya yang ada di speedometer motor ataupun mobil kalian ataupun kendaraan kalian. Di situ dia punya nilai. Dia punya angka yang menunjukkan kecepatan kalian, tapi tidak ada arahnya. Maka itu speedometer kalian termasuk skalar, karena dia akan menunjukkan angka kecepatan kalian, misalnya 80 km per jam, tapi tidak punya arah. Itu adalah salah satu contoh skalar dan vektor. Perbedaannya ada di sana. Nah, untuk materi ini kita akan punya operasi komponen yang nantinya akan kita kerjakan. Operasi komponen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kemudian juga ada perkalian, hanya perkalian pada vektor. Perkalian ini terbagi menjadi dua yang mungkin sudah pernah kalian pelajari. Di situ ada dot product dan ada cross product. Dot adalah perkalian titik, sedangkan cross adalah perkalian silang. Ini biasanya di SMA, SMK yang mempelajari fisika ataupun matematik di sini sudah dipelajari. Nah, nanti untuk perkalian kita akan bahas mungkin di part selanjutnya, tapi untuk kali ini kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nah, untuk materi vektor kita akan menghitung tentang nilai dan arah sebuah garis, karena tadi kita bicara tentang garis. Kalau posisinya seperti itu, maka kita akan menentukan, saya di sini tuliskan, saya gambarkan sebuah titik, di mana titik ini kita anggap sebagai titik acuan 0,0. Penulisannya adalah x, y, 0 X, 0Y. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai titik acuan, di mana titik acuannya adalah 0,0. Nah, kemudian kita tentukan sebuah titik lain. Titik lain di mana yang kita ingin tahu adalah jarak antara keduanya. Misal saya tuliskan di sini sebagai titik 0, di sini titik
A. Yang saya ingin tahu adalah jaraknya seberapa jauh, atau vektor garis ini jaraknya seberapa. Nah, untuk mencirikan, salah satu ciri dari vektor adalah vektornya atau komponennya diberi panah di atasnya. Ini adalah sebuah ciri vektor. Jadi kalau kalian menulis A saja tanpa ada garis panah di atasnya, maka saya tidak akan menganggap itu sebagai vektor, karena ini adalah ciri dari vektor. Dia punya panah di atas komponen vektornya. Di sini saya contohkan sebagai A. Kalian bisa mencontohkannya sebagai B, C, D, atau memakai komponen yang lain. Dipersilahkan. Misal saya buat di sini 5,3. Kenapa saya buat 5,3? Oke, saya lanjutkan. Sorry ya, ternyata ketika saya merekam tadi ada yang tidak terekam, tapi saya sudah terlanjur menulis. Jadi di sini saya akan ulangi lagi penjelasannya saja. Untuk posisi vektornya, tadi kan di sini kita punya titik, di mana titik koordinat ini adalah titik acuan kita. Nah, untuk titik acuan ini menuju ke garis, saya akan mengingatkan dulu bahwa ada yang namanya sistem koordinat, di mana sistem koordinat ini punya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dari 4 kuadran ini dia punya nilai yang juga berbeda-beda. Di sini di kuadran 1, dari titik 0, di sini saya anggap sebagai titik 0, menuju ke 1, 2, 3, 4, dan seterusnya bernilai positif menuju X. Karena dia menuju X bernilai positif, maka X-nya juga akan bernilai positif. Oke, dia nilainya positif. Dan dari 0 menuju ke Y, karena dia masih ada di kuadran 1, dia di sini berarti Y-nya juga positif. Dari 0 menuju 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka di sini untuk kuadran 1 nilainya positif-positif. Sehingga di sini dari titik acuan menuju titik yang ingin kita ketahui vektornya, garisnya, di sini saya tuliskan 5,3, dia positif. Karena koordinatnya ada di kuadran 1. Dia positif-positif. Bagaimana kalau garisnya ada di ke arah yang lain? Di sini misal saya garis titik-titik-titik, di sini titik-titik-titik. Berarti bisa saja garisnya ke sana atau ke sini atau ke sana. Oke, berarti kalau garisnya ke arah tempat yang lain, kita akan pakai kuadran 2, 3, dan 4. Kalau dia di kuadran 2, nilainya negatif, positif. X-nya negatif. Kenapa? Dari 0 menuju negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Menjauh dari positif. Dari sini kalau kita anggap di sini 0, di sini bertambah, di sini berkurang. Maka di sini saya tuliskan negatif. Kemudian Y-nya karena di kuadran 2 masih di sini garisnya, berarti dia positif. Gitu juga dengan kuadran 3. Kuadran 3 di sini X-nya dapat yang negatif. Atau saya gambarkan di sini saya tuliskan negatif, di sini saya tuliskan positif. Di sini positif, di sini negatif. Maka dia di sini dapatnya negatif, negatif. Nah, di sini. Kemudian di kuadran 4 saya tuliskan positif. Kenapa dia positif? Karena dapatnya di kuadran 4 ini dia di sini. Positif, kemudian Y-nya negatif. Maka X, Y positif, negatif. Sehingga di sini saya tuliskan positif-positif titik A 5,3 karena dia ada di kuadran 1. Nah, kemudian yang ingin kita ketahui adalah komponen garis vektor A. Vektor A ini ingin kita ketahui berapa nilai garisnya. Nah, untuk mengetahui nilai garis ini kita punya rumus X dikurangi X0 dikurangi Y dikurangi Y0. Nah, di sini saya tuliskan I topi dan J topi. Di sini saya perkenalkan I topi dan J topi ini adalah komponen vektor satuan. Jadi dia adalah vektor satuan miliknya X. Semua vektor satuan miliknya X nanti kita akan tuliskan I topi di belakangnya. Kalau dianggap sebagai massa, kita anggapnya ada kilogram. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang massa, ada 5 kg, 3 kg. Nah, sama. Di sini juga ini adalah satuannya milik X. X-nya itu I. Kenapa? Karena arahnya ke X. Berarti
satuannya I, kemudian untuk Y satuannya J topi. Di sini saya tuliskan, kalau semisalnya nanti ada 3 dimensi, maka akan muncul juga yang namanya K topi. K topi ini miliknya Z. Jadi J miliknya Y, I miliknya X, K miliknya Z. Ini satuannya masing-masing. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Komponen vektor A adalah X, X0. X0-nya di sini bukan karena nilainya 0 ya, bukan karena nilainya 0, tetapi karena dia adalah titik acuan. Titik acuan. Maka di sini saya masukkan nilainya X0-nya 0. Kalau misalnya X0-nya ternyata bukan 0, bagaimana? Ya tetap kita masukkan nilainya. Misal di sini 1, berarti kita tuliskan 1. Ini adalah X0, Y0. Masukkan X-nya di sini 5. Kemudian X0-nya 0, Y-nya 3, X0-nya Y0-nya 0. Maka dihitung hasilnya 5I plus 3J. Jadi kalau ditanya garis ini berapa panjangnya, kita tidak tahu, kita belum tahu panjangnya, tapi kita tahu vektor satuannya adalah 5 menuju I plus 3 menuju J. Karena dia punya I berarti ke arah X, J menuju ke arah Y, maka dia miring seperti ini. Itulah vektor garisnya. Vektor dari komponen A. Nah, kemudian kalau misalnya saya tanyakan nilai negatif dari vektor A. Berapa nilai negatif dari vektor A? Langsung kalian tuliskan saja negasinya. Negasi. Lawannya. Negasinya adalah 5I topi. Negasi dari 5I topi plus 3J. Berarti negatif 5I topi dikurangi, karena tadi dia negasi, berarti dikurangi 3J topi. Inilah nilai dari negatif vektor A. Arahnya kemana kalau dia negatif? Kalau yang tadi positif, arahnya dari 0 ke A. Kalau dia negatif, berarti sebaliknya. Dia akan berbalik arah. Oke, itulah nilai dari penjumlahan komponen vektornya. Nah, kemudian selanjutnya tentang penjumlahan vektor. Kalau yang namanya penjumlahan, kita tahu penjumlahan itu adalah A ditambah B sama dengan C. Walaupun itu vektor juga dia berlaku seperti itu. Jadi tinggal dijumlahkan A ditambah B sama dengan C. Nah, bagaimana perhitungannya kalau dia bentuknya garis? Di sini sudah saya gambarkan sumbu Y dan sumbu X ada 2 garis. Yang pertama garis A dan yang kedua garis merah B. Oke. Di situ misal saya tuliskan di sini A-nya untuk X di sini dia nilainya 3. 3 skala. Kemudian A untuk sumbu Y di sini saya gambarkan 2. 2J. Berarti di sini 3I. Berarti kita ketahui vektor A komponennya adalah 3I ditambah 2J. Maka untuk B-nya nilainya berapa? Untuk komponen vektor B misal di sini dia garis lurus dengan sumbu X, berarti dia tidak punya nilai di sumbu Y. Maka di sini cukup kalian tuliskan, misal di sini saya anggap dia titik 5, maka kalian tuliskan 5I topi. Cukup seperti itu. Untuk penjumlahannya seperti apa? A vektor ditambah B vektor sama dengan C vektor, berarti di sini cukup kalian jumlahkan saja. C komponen vektor C adalah 8I plus 2J. Itu adalah jumlah dari kedua garis kalau dihitung. Benar atau tidak penjumlahan ini nilainya adalah 8I plus 2J. Nanti kita akan hitung dengan penjumlahan visual. Ini adalah cara dengan menggunakan cara komponen. Ini dengan menggunakan komponen. Yang di sini nanti kita akan menghitung dengan cara visual. Untuk cara visual, kita akan memindahkan garis yang tadi di sumbu X dan Y ini menjadi sebuah garis baru. Misal di sini masih sumbu Y, di sini sumbu X-nya akan saya perpanjang, di sini sumbu X. Garis A akan tetap saya tuliskan di situ. Berarti di sini garis vektor A dia masih tetap di sini 2, di sini 3.
Kemudian garis B yang tadi ada di bawah akan saya pindahkan ke atas ujung vektor A. Berarti saya pindahkan ke sini misalnya. Di sini. Yang tadi garisnya di bawah, saya pindah garisnya ke atas. Di sini. Dia kan tadi garisnya di sini 5, maka ukurannya tetap harus kita tuliskan 5. Kalau misalnya di sini 3, kemudian dia ditambahkan, dia kan ditambahkannya di ujung miliknya vektor A. Karena dia ditambahkan di sini, kita tambahkan 5. Kalau ditambah 5 berarti dia jadi 8. Di sini dia akan ada di skala 8. Oke? Karena dia ada di skala 8, ini vektor miliknya B, maka penjumlahan nilai dari A dan B itu ada di sini. Kita tarik dari sudut pengamat atau sudut titik 0 menuju ke ujungnya. Ujungnya ada di mana? Ini adalah garis miliknya C, vektor C. Hitung sekarang. Kalau misalnya C di sini, berarti C itu ada di 8I plus 2J. Oh, ternyata benar. Baik secara visual maupun secara komponen, nilainya sama. Maka nilai dari penjumlahan C ini tadi sudah benar. Nah, untuk pemindahan garis seperti ini, boleh kalian pindahkan A-nya, boleh kalian pindahkan B-nya. Sama aja, hasilnya nanti akan tetap sama saja. Jadi, untuk penjumlahan secara visual, boleh diganti garisnya yang manapun akan sama. Itu tadi untuk penjumlahan. Bagaimana kemudian kalau kita ingin tahu bagaimana caranya pengurangan? Dari pengurangan kita lihat komponen vektornya. Saya akan tuliskan lagi supaya tidak keliru. Di sini ada vektor A 3i topi plus 2j, kemudian vektor B adalah 5i. Kalau dikurangi berarti hasilnya adalah komponen C, vektor C negatif 2i min 2j. Oh, sorry, di sini bukan min tapi plus ya. Kenapa? Karena di B dia tidak punya nilai pada sumbu Y, maka tidak ada J yang akan mengurangi 2, maka nilainya tetap positif. Ini secara komponen. Bagaimana dengan visualnya? Apakah benar perhitungan dengan komponen? Kita akan buktikan dengan perhitungan garis atau secara visual. Di sini secara visual saya gambarkan sumbu X, di sini sumbu Y. Di sini misalnya tadi kita punya miliknya A, ini adalah vektor A, di sini dia 2, kemudian di sini dia 3. Nah, garis B-nya saya pindahkan. Yang tadinya dia di sini bertambah, dia jadi mengurangi. Kalau dia mengurangi berarti dia yang tadinya ke arah sini positif, ke arah X di sini kan nilainya positif. Kalau dia mengurangi berarti dia sebaliknya. Sebaliknya maka dia akan ada di sini. Miliknya vektor B. Karena dia vektor B di sini, ini kan tadi dia 5, panjangnya adalah 5i. Sedangkan di sini adalah 3i. Kalau dia dikurangi berarti di sini sisanya 2 untuk ini. Sisa yang di sini. Sisanya 2i, karena yang 3-nya sudah dikurangi di sini. Maka garis sumbu miliknya vektor A 3 sudah mengurangi nilai dari 5, sisanya 2. Karena arahnya menuju negatif, maka vektor C nanti nilainya adalah negatif 2i. Garisnya ada di mana? Garis vektor C ada di sini. Inilah miliknya vektor C. Hasilnya adalah 2i, kemudian di sini tadi positif. Benar nggak dia positif? Oh, ternyata benar karena dia ada di atas. Nilainya 2 milik Y. Di sini 2, maka di sini saya tuliskan plus 2J. Ternyata terbukti, baik secara visual maupun secara komponen, nilainya sama, maka dia benar. Bagaimanapun, menggunakan cara yang manapun, dia akan tetap benar nilainya. Oke, cukup sampai di sini. Mahasiswa bisa melanjutkan ke tugas yang telah saya berikan. Kemudian saya akan membahas tentang operasi perkalian vektor di materi selanjutnya.